Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 3 Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bersama dengan saya, Ibu Ria Ratnadewi, kita akan belajar mata pelajaran seni budaya dengan pokok bahasan bernyanyi satu suara atau yang disebut dengan unisono. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa diserap oleh anak-anakku semuanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini materi bernyanyi satu suara atau yang disebut dengan unisono ini akan membahas dua hal, yaitu yang pertama tentang teknik vokal dan yang kedua tentang unisono. Namun yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu hal yang pertama, teknik vokal. Namun anak-anakku, kalian harus tahu juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan anak-anakku semua mampu menjelaskan tentang teknik vokal. Yang kedua, mampu membedakan antara artikulasi, intonasi, dan frasering. Yang ketiga, mampu memahami pernafasan. Yang keempat, mampu membedakan antara resonansi dan vibrasi. Yang kelima, mampu menjelaskan sikap badan yang baik pada saat bernyanyi. Baiklah, Ibu mulai dengan bahasan yang pertama yaitu teknik vokal. Teknik vokal itu apa? Teknik vokal itu adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang kita hasilkan ini akan terdengar dengan jelas, merdu, nyaring dan indah. Jadi kalau kita menginginkan suara kita menjadi suara yang merdu, suara yang enak didengar, suara yang indah, suara yang nyaring, maka kita harus perlu memahami tentang teknik vokal. Kemudian apa saja yang termasuk dalam teknik vokal ini? Teknik vokal yang termasuk dalam teknik vokal ini yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah pengucapan kata demi kata dengan jelas dan benar. Dengan benar, ya, dan jelas. Apabila kita mengucapkan dengan benar, maka kata atau kalimat lagu yang keluar akan menghasilkan suara yang bulat, bervolume, dan berisi. Pengucapan yang benar itu seperti apa, Bu? Yaitu pada saat mengucapkan kalimat lagu atau mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi, rahang mulut kita bagian bawah ini kita tarik ke bawah. Bukan ditarik ke samping, tapi ditarik ke bawah. Nah, artikulasi ini anak-anakku bisa kita latih. Ya. Ada latihannya. Seperti apa latihannya? Yaitu kita sering-sering membunyikan huruf A, I, U, E, O dengan pengucapan yang benar. Yaitu rahang mulut bagian bawah kita tarik ke bawah. Ini ada contoh bentuk mulutnya seperti apa. Nah ini perhatikan gambar. Di situ ada huruf A, dibunyikan huruf A dengan posisi mulut yang benar. Yaitu rahang bawah ditarik ke bawah, dibuka lebar-lebar mulutnya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ini latihan seperti ini harus diulang berkali-kali. Ini tujuannya untuk membiasakan artikulasi kita. Atau membiasakan rahang mulut kita mengucapkan dengan benar. Harus diulang berkali-kali. Contohnya lagi seperti ada misalnya kalimat lagu Indonesia Raya ini harus diucapkan dengan artikulasi yang benar. Seperti apa contohnya? Ini contohnya. Indonesia Raya. Bukan Indonesia Raya. Itu yang keluar suaranya ringan. Tapi kita harus punya volume di sini. Indonesia Raya. Seperti itu. Saya mohon anak-anakku semuanya setelah tahu tentang pengucapan kata yang benar atau tahu tentang artikulasi, saya harapkan kalian bisa berlatih di rumah. Latihannya diulang-ulang sehingga membiasakan
rahang mulut kita untuk mengucapkan dengan benar. Kemudian selanjutnya anak-anakku yang termasuk di dalam teknik vokal adalah intonasi. Intonasi itu apa? Intonasi itu adalah membunyikan nada dengan tepat. Maksudnya dengan tepat yaitu membunyikan nada sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Ini agar kepekaan kita terhadap nada itu meningkat, kita harus sering-sering membunyikan urutan-urutan nada. Kalau kita nggak bisa, Bu, urutan nadanya seperti apa, tinggi rendahnya nada itu seperti apa, kita bisa membunyikan nada-nada, urutan nada itu pada alat-alat musik yang ada di sekitar kita. Biasanya yang paling sederhana itu recorder ya. Semua orang mampu beli recorder atau pianika. Kita bunyikan notasi do, re, mi, fa, sol, la, si, do di dalam pianika. Kemudian kita tirukan. Ini ada dua contoh. Ada dua contoh di situ, do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la. Saya contohkan ya. Misalnya ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, 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 ya. Itu contoh pertama yang paling sederhana. Yang ini agak sulit. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la. Sol, si, la, do, si, re, do. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Kalau kita mau berlatih membunyikan urutan-urutan nada berulang-ulang, sering membunyikan urutan nada, maka kepekaan kita terhadap nada akan meningkat. Selanjutnya yang nomor 3 adalah pernafasan. Pernafasan yang kita ketahui itu ada 3 jenis, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Kita mulai dari pernafasan dada. Pernafasan dada itu adalah pernafasan yang terjadi apabila udara yang dihirup dimasukkan ke dalam rongga dada, sehingga rongga dada membesar. Kalau kita pada saat bernyanyi, rongga dada kita membesar, berarti kita menggunakan pernafasan dada. Pernafasan dada ini kurang baik digunakan untuk bernyanyi. Karena apa? Karena mempunyai kelemahan. Apabila kita menggunakan pernafasan dada, maka kita akan cepat merasa lelah. Belum sampai selesai kalimat lagunya kita sudah ngos-ngosan. Kalau seperti itu berarti kita salah menggunakan pernafasan. Ini namanya pernafasan dada. Kemudian yang kedua yaitu pernafasan perut. Apa itu pernafasan perut? Pernafasan perut ini adalah pernafasan yang terjadi apabila udara yang dihirup masuk ke rongga perut, sehingga rongga perut membesar. Keluar masuknya udara bebas. Pernafasan perut ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya apabila kita bernyanyi menggunakan pernafasan perut, biasanya udara itu cepat habis. Nafas kita cepat kehabisan nafas. Karena apa? Karena tidak ada yang mengatur keluar masuknya udara. Ya. Kemudian yang nomor 3 untuk pernafasan adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu apa? Yaitu pernafasan yang terjadi apabila udara yang dihirup memenuhi rongga dada dan rongga perut. Sehingga posisi antara dada dan perut ini seimbang. Dan keluar masuknya udara diatur oleh diafragma. Ya, diafragma itu apa sih, Bu? Diafragma itu adalah sekat antara rongga dada dan perut. Diafragma inilah yang mengatur keluar masuknya udara. Agar diafragma ini bisa berfungsi dengan baik, bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita, mengatur keluar masuknya udara, maka diafragma ini perlu dilatih ya. Perlu kita latih. Latihannya seperti apa? Latihannya yaitu pertama hirup udara sebanyak-banyaknya. Kemudian kita tahan di paru-paru kita sekitar antara 15 sampai 30 detik.
Biasanya nggak mampu sampai 30 detik, biasanya bisa lah. Kita ambil tengahnya yaitu 20 detik ya. Kemudian setelah kita tahan, kita lepaskan sedikit demi sedikit dengan cara berdesis. Dan usahakan pada saat mengeluarkan kita itu mencapai waktu yang panjang. Kita keluarkan jangan cepat boros, langsung habis. Pendek nafasnya itu, pendek waktunya. Jadi kita keluarkan sedikit demi sedikit. Harapan kita untuk bisa mencapai nafas yang panjang. Bisa kita ukur dengan detik kita ya, dengan waktu kita. Pertama mungkin kita latihannya bisa mengeluarkan sampai 10 detik. Kemudian kita tingkatkan sampai 15 detik. Bisa kita tahan, kita keluarkan berdesis sampai 30 detik. Kalau kita bisa mencapai 30 detik itu sudah bagus. Dan latihan pernafasan seperti ini, pernafasan diafragma seperti ini perlu dilatih berulang-ulang agar diafragma kita ini terbiasa bekerja untuk mengatur keluar masuknya udara. Pernafasan diafragma ini adalah pernafasan yang paling bagus digunakan untuk bernyanyi. Maka kalian perlu latihan agar kita nanti pada saat bernyanyi kita bisa menggunakan pernafasan yang panjang. Pernafasan yang baik. Ya. Selanjutnya yaitu tentang frasering ya. Jadi yang perlu kita ketahui dalam teknik vokal yang keempat yaitu tentang frasering atau pemenggalan kalimat. Frasering itu apa? Frasering itu adalah memenggal kalimat lagu yang tidak mengubah arti. Ini ada hubungannya dengan pernafasan. Apabila pernafasan kita itu pendek, kita tidak mampu mencapai nafas yang panjang, kita perlu memenggal kalimat dan tidak boleh mengubah daripada arti kalimat lagu itu. Kadang-kadang ada kalimat lagu yang panjang, kita tidak mampu mencapainya dalam satu nafas, maka kita perlu memenggal kalimat itu. Tetapi ada syaratnya, syaratnya tidak boleh mengubah daripada arti dari kalimat lagu tersebut. Contohnya di sini ya, padamu negeri kami berjanji. Kalau kita punya nafas yang panjang, itu bisa dinyanyikan sampai berjanji. Tapi kadang kita ada yang tidak mampu mencapainya. Nafas kita pendek, maka kita perlu memenggal. Dan pemenggalannya ini harus hati-hati. Ya. Pemenggalannya ini tidak boleh mengubah daripada arti lagu tersebut. Contohnya, padamu negeri kami berjanji. Misalnya kita nggak mampu dalam satu nafas, bisa kita penggal pada kalimat lagunya yang padamu negeri, berhenti, ambil nafas, baru disambung kami berjanji. Kalau misalnya kita penggal seperti ini, Bu, boleh enggak? Padamu negeri kami berjanji. Ini nggak boleh, salah ya. Karena padamu negeri kami itu nggak ada artinya. Ya. Kalau padamu negeri, kami berjanji. Kami berjanji kepadamu negeri. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Padamu negeri kami berjanji. Seperti itu. Dipenggal, ambil nafas sedikit, kemudian dilanjutkan kami berjanji. Jadi anak-anakku nanti pada saat praktek menyanyi, ibu tetap akan memperhatikan pemenggalan-pemenggalan kalimat ini. Ya, agar kalian tidak mengalami pemenggalan kalimat atau frasering seperti ini, kamu harus bisa mencapai nafas yang panjang. Latihan nafasnya perlu ditingkatkan. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu kita harus paham juga tentang apa itu resonansi. Resonansi itu adalah ruangan tempat bergetarnya suara. Agar suara yang kita keluarkan itu nyaring, terdengar indah, enak didengar, maka kita harus mampu mengarahkan suara kita ke resonansi yang benar. Contohnya, suara rendah harus diarahkan ke rongga dada. Suara sedang kita arahkan ke rongga mulut. Suara tinggi kita arahkan ke rongga kepala. Kita punya 3 resonansi ya. 3 resonansi, ruangan untuk tempat bergetarnya suara itu ada 3. Di dada, di mulut, dan di kepala. Jadi ibu ulangi sekali lagi, kalau suaranya itu rendah, kita arahkan ke dada. Kalau suaranya itu
sedang kita arahkan ke resonansi mulut. Kalau suaranya itu tinggi, kita arahkan ke rongga kepala bagian belakang. Kita arahkan ke atas ya. Contohnya, contohnya ini ya. Pa. Nah, pa ini resonansi mulut dia sedang ya. Padamu negeri. Grinya ini resonansi dada. Kami berjanji. Ini masuk, berjanjinya masuk ke resonansi kepala. Jadi kamu harus bisa mengarahkan suara kita ke resonansi yang benar. Kemudian selanjutnya yang nomor 6 yaitu vibrato atau yang disebut dengan vibrasi atau yang dikenal juga dengan vibra. Apa itu vibra, Bu? Vibrato atau vibrasi yaitu suara yang bergelombang. Suara yang bergelombang ini untuk menambah merdunya suara kita. Kalau suara kita tuh tidak ada gelombangnya biasa merdu tapi tidak bergelombang, agar lebih merdu lagi maka suara kita harus kita kasih gelombang. Pada nada-nada yang panjang kita kasih hiasan ya. Kita kasih hiasan dengan menggelombangkan suara, menggetarkan suara. Contohnya ini. Padamu negeri. Nah, di terakhir itu ada suara yang bergelombang. Itu yang disebut dengan vibrasi. Vibrasi ini ada latihannya. Latihannya yaitu membunyikan dua nada yang berbeda tinggi rendahnya. Dibunyikan dari tempo lambat, kemudian sedikit demi sedikit ke tempo cepat. Ini diulang berkali-kali. Ini untuk membiasakan pita suara kita untuk bergetar. Ya, untuk bergelombang. Membiasakan pita suara kita untuk bergetar. Maka harus kita latih berkali-kali. Contohnya, misalnya kita bunyikan ini. Kamu ulang berkali-kali latihan seperti itu. Kalau kamu ulang berkali-kali membiasakan pita suara kita untuk bergelombang, maka lama-kelamaan akan terbiasa. Maka suara yang akan kita hasilkan pun nanti akan bergelombang. Kemudian selanjutnya ini yang nomor 7 improvisasi, karena ini pembahasannya lebih kompleks ya, banyak yang harus kita bahas di sini, harus ada contohnya dan lain sebagainya, maka nanti pembahasannya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah sikap badan. Sikap badan pada saat bernyanyi ini posisinya harus disesuaikan dengan kenyamanan kita ya. Posisi badan pada saat bernyanyi ini bisa duduk, bisa sambil berdiri, bisa sambil tidur. Tapi harus disesuaikan dengan kenyamanan kita. Kalau sambil berdiri tidak nyaman, suara yang dikeluarkan juga kurang bagus ya. Makanya pada saat kita ingin nyanyi dengan tidur pun, kalau posisi badan kita dalam keadaan nyaman, maka suara yang akan keluar pun akan enak, akan indah, akan merdu. Jadi sikap badan yang harus kita gunakan pada saat bernyanyi itu disesuaikan dengan kenyamanan kita. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu rasa cukup ini yang Ibu sampaikan. Untuk yang masalah improvisasi dan unisono akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang pada pagi hari ini sudah bisa mengikuti pembelajaran Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa diserap oleh anak-anak dan bisa dipraktekkan. Akhirnya nanti pada saat Ibu mengambil nilai, baik itu menilai secara ulangan harian atau secara praktek, kalian semua bisa menghasilkan nilai yang baik. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.